Gerakan yang dinamakan Zionis Nusantara. Oh, nanti kita. Nah, Israel tuh bisnis rugi. Oh. Ini dalam dagang juga Pak. Ya, ini kan kapitalisme. Betul ya, betul ya, kapitalisme. Iya, Dia bicara untung rugi, betul. Untung rugi untuk apa ini dipelihara? Menjadi beban terus. Jadi apapun yang terjadi, Joe Biden akan melaksanakan janji dia akan mendirikan negara Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Ahmad Yani Channel, kita ketemu lagi pada bulan Syawal ini. Lagi sebelum kita memulaikan dialog ini, saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kali ini saya ke rumah senior saya, guru saya, abang saya, dan bisa juga sahabat saya, karena beliau ini generasi berbagai macam generasi. Assalamualaikum Bang Ridwan Saidi. Waalaikumsalam Bapak Ahmad Yani dan Ahmad Yani Channel. Oh, ya. Bang Ridwan Saidi ini kenapa saya mengatakan lintas generasi? Beliau ini juga adalah generasi tahun 60-an, pelaku sejarah juga pada tahun 60-an, pada waktu pergolakan G3 PKI, juga pelaku sejarah juga pada tahun 70-an kalau kita mengambil episode dan 80-an, dan sempat menjadi rising star pada awal P3 pada waktu itu, ya kan, yang digadang-gadang untuk menjadi ketua umum P3 pada waktu itu Bang ya. Ya, cuman tidak kesampaian. Sempat beliau ini pernah menjadi ketua HMI cabang Jakarta dan ketua PB HMI, pengurus besar, ketua umum pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam. Setelah itu tentu beliau dari latar belakang itu sangat bergulat dengan aktivitas dunia Islam dan pergerakan Islam. Tapi akhir-akhir ini beliau ini juga sangat menekuti bidang-bidang kesejarahan, bahkan banyak membantah teori-teori sejarah yang dibuat berdasarkan fakta-fakta yang menurut beliau ada fakta-fakta yang sulit validasinya, paling sulit untuk diukur kebenaran. Nanti kita episode berikutnya tentang sejarah Nusantara ini. Menurut beliau ini banyak sejarah Nusantara ini yang tidak sesuai dengan faktanya. Tapi kali ini kita akan berbicara Bang, bukan bicara masalah arkeologi tentang Indonesia, sejarah Indonesia, tapi yang lagi hangat betul, dan Abang juga sangat mengikuti dan mendalami peradaban Islam dan peradaban dunia ini. Kita akan bicara tentang sekarang konflik ya Bang yang terjadi, yang tidak pernah henti, konflik antara Arab di satu sisi, Zionis Israel di lain sisi, atau kalau mau kita lebih kecilkan menjadi Israel Palestina. Nah, Abang juga mengetahui asal muasal sejarah berdirinya negara Israel, berdirinya juga Palestina, terus ada deklarasi Balfour dan lain sebagainya. Nah, tapi sebelum masuk itu mungkin bisa Abang ceritakan sejarah kepada tentunya pemirsa, tentunya kepada masyarakat dunia dan khususnya masyarakat Indonesia dan umat Islam Indonesia. Banyak juga belum mengetahui Bang masalah sejarah Palestina dan Israel nih. Coba gimana tuh Abang ini? Sebelumnya kan kita lihat power system sebelum Masehi itu di daerah sekitar Timur Tengah itu ada Egypt ya, lalu ada Persia, ada negeri Syam, itu yang dilupakan. Palestina adalah bagian dari negeri Syam. Itu jauh sebelum Babylon, Bang. Jauh sebelum Babilonia juga di era itu. Di era itu yang bersama. Era-era sebelum Masehi itu ada negeri Syam yang sangat terkenal, termasyhur pada waktu itu, Bang. Yang terdiri dari Suriah, Lebanon, Palestina. Nah, Israel di mana domainnya? Ini adalah bangsa pengembara. Dia tidak ada domain di daerah yang sekarang dikenal Yerusalem, ya kan? Jadi dia tidak bangsa yang tidak menepat pada satu areal tertentu. Tidak ada, dia berhamburan ke sana kemari, bangsa Israel.
kalau bangsa Arab ya kan orang-orang Syam itu dia ada domainnya. Ya. Nah, kalau daerah yang sekarang dikenal sebagai daerah Palestina, itulah daerah yang dari negeri Syam. Nah, kita mulain dengan masalah Baitul Maqdis atau Al-Aqsa, dengan masjid itu yang dikenal sebagai Masjid Umar. Klaim yang dilakukan oleh banyak orang itu tidak berdasarkan arkeologi. Bangunan di atas Bukit Muria itu, ya kan, yang sudutnya 8, lalu ada kubah, itu adalah bangunan pola Asia Minor. Asia Minor sekarang yang disebut Azerbaijan, Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan, itu orang-orang dari daerah situ. Jadi kemungkinan besar saja karena kubah itu, arsiteknya maksud abang tuh ya? Arsitekturnya arsitektur Asia Minor, dan itu biasanya bangunan itu ada untuk pemakaman. Kita nggak tahu kalau misalnya di tepian batu-batu itu, karena memang itu batu-batu cadas itu bang. Batu-batu cadas di tepian itu. Abang pernah ke sana ya? Ya, di tepian itu sangat mungkin ada makam. Kita nggak tahu siapa yang dimakam di situ, karena tidak mungkin ada kubah kalau nggak ada makamnya. Nah, di situ sangat mungkin ada makam. Nah, sekarang kalau itu diklaim sebagai sinagog, sinagog kan mestinya di dataran lantainya, nggak bisa batu-batu karang. Jadi itu sudah mustahil klaim mereka. Nah, ketika kalau sekitar abad-abad 3 dan 4 itu bangunan itu berdiri. Masehi ini 34 Masehi. Kita sekitar itulah, seiring dengan kemajuan ekonomi bangsa-bangsa Asia Minor. Nah, itu. Nah, kemudian kita lanjut setelah Perang Dunia Pertama, baru ada orang-orang Israel itu mencari tanah airnya. Orang pada punya tanah air, dia enggak. Ya kan? Pada waktu dia diburu, bang. Diburu kan waktu diburu kan Perang Dunia Kedua. Ya, menjelang Perang Dunia Kedua. Perang Dunia ke-1 kan ada Liga Bangsa-Bangsa, kan dia kagak ada. Ya kan? Dia nggak ada. Lantas ada Balfour Declaration, deklarasi. Itu 1917 ya, bang? Ya, deklarasi orang Inggris. Kenapa Inggris? Nah, betul. Oke, kan pertanyaannya kenapa Inggris? Kenapa perdana menterinya pada waktu itu? Kenapa perdana menterinya? Karena ketika Romawi membakar kota London pada abad ke-7, London jadi abu, rata bumi, itu yang mendirikan bangunan pertama di situ adalah orang-orang Yahudi. Oh, ini balas jasa. Orang-orang Yahudi ini membuat bangunan itu sampai sekarang dikenal sebagai City of London di kota London. City of London itu ada Lord Mayor, wali kota terhormat, ya kan? Lord Mayor ini sangat berkuasa. Lord Mayor inilah yang menentukan siapapun tidak bisa masuk ke City of London terkecuali diizinkan oleh dia. Nah, orang banyak keliru. City of London ini epicentrum gerakan Zionisme sedunia. Jadi Illuminati, Freemasonry, itu di bawah dia semuanya. Orang tidak. Jadi gerakan awal seperti itu, bang ya? Ini yang menggerakkan sampai siapa namanya itu Balfour itu penggelar deklarasi, karena City of London juga kan yang memiliki VOC. Iya, betul. City of London juga yang mendirikan Java Bank yang kemudian jadi Bank Indonesia. Itu semua City of London sampai sekarang. Balfournya apakah termasuk secara genealogis Yahudi juga? Ya, genealogis Yahudi. Dia di bawah kontrol dari City of London. Oke, dia membuat deklarasi mesti ada tanah air dan dia klaimlah daerah Palestina itu. Padahal itu waktu Palestina udah memiliki pemerintahan. Waktu Simon Peres masuk itu sebagai migran tahun 27, kan dia dapat surat izin dari pemerintah Palestina. Itu sudah ada pemerintah. Sudah beredar itu, bang. Sekarang di media-media sosial. Iya, itu kan sudah beredar. Nah, kemudian dia makin banyak lalu bikin huru hara. Terjadilah perang pada tahun 1931. Nah, perang itu melibatkan pelajar-pelajar Indonesia di Timur Tengah. Oh, ikut pelajar-pelajar Indonesia. Ikut.
Dan ketika saya ke Palestina itu bertemu dengan tokoh Intifada, Dr. Walid, confirm. Dan dia hafal nama keempat Syahid. Pelajar Indonesia? Iya. Tewas 4 pelajar Indonesia. Yang saya ingat itu pelajar Indonesia yang lagi belajar di beberapa negara Timur Tengah. Nah, yang saya ingat Sapulete, Ibrahim, 2 lagi saya lupa. Kalau Sapulete berarti dari Ambon ini? Yes. Ya, tapi Dr. Walid hafal tuh. Ya, Dr. Walid. Saya tanya, bagaimana Anda bisa hafal? Ya. Sejarah peranan Indonesia di Palestina itu diajarkan sejak SD. Gitu. Nah, terus 31 terjadi perang. Perang Dunia Kedua, Hitler membantai. Mereka diburu, dimasukin dalam camp-camp itu ya. Kemudian memaksa atau mendesak mereka untuk mendeklar negara Israel pada tahun 1948. Iya. Nah, Indonesia sejak itu melawan eksistensi negara Israel. Iya, betul. Sejak itu kita melawan, dan sampai saat ini kan belum pernah kita akui, Bang. Belum pernah. Karena Palestina juga memberi bantuan, apakah saudagar-saudagar mereka atau itu waktu pemimpin Palestina disebut Mufti Besar Amin Al-Husaini, itu juga mengakui hak Indonesia untuk merdeka pada tahun 44. Jadi Palestina 1 dari 10 negara Arab yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Itu jangan dilupakan, ya kan? Betul. Nah, kemudian karena syaratnya memang syarat untuk merdeka itu harus pengakuan dari negara-negara yang merdeka. Dan negara yang merdeka ada 10. 10 termasuk di dalamnya Palestina. Palestina itu nggak boleh dilupakan. Nah, dengan kekuatan militer dari negara-negara besar dipaksakanlah berdirinya negara Israel. Lalu pada tahun 67 terjadi perang. Yang disebut Perang 6 Hari itu. Nah, Perang 6 Hari itu, sejak itulah kita merasakan bukan main keberpihakan negara-negara Barat kepada Israel. Pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan, segala macam resolusi pelanggaran kemanusiaan oleh Israel, semua diveto oleh Amerika, kan? Pelanggaran-pelanggaran itu. Karena Zionis internasional menguasai di lembaga-lembaga internasional itu. Betul. Jadi kemudian pada tahun 73 terjadi perang Ramadan, ya kan? Dalam perang Ramadan juga itu waktu setelah perang kezaliman terus menerus. Nah, setelah itu terjadi gerakan muncul gerakan Fatah, ya kan? PLO kan? PLO yang kemudian jadi PLO, lalu menyusul Hamas. Di Gaza. Hamas kan dekade 90-an muncul. 90-an muncul, lalu terkenal dengan gerakan Intifada, lempar batu. Berawal dari itu, berawal dari situ. Nah, kita sekarang masuk ke perkembangan terakhir, yaitu Perang 11 Hari, mulai dari 28 Ramadan, pada waktu itu kan Israel menyerang masjid diawali sebelumnya dengan serangan-serangan Israel. Semula orang tidak boleh bersembahyang di Masjid Al-Aqsa atau Masjid Umar, kemudian nggak boleh sembahyang di pelatarannya juga. Nah, itu memicu peluncuran rudal. Nah, inilah yang itu di luar bayangan Israel sama sekali tuh, Bang, ya, karena mereka tidak bisa membayangkan bahwa Hamas punya rudal-rudal sebanyak itu. Dan inilah yang jadi tanda tanya dari segi intelijen. Kenapa Mossad yang katanya hebat itu tidak bisa mencium, tidak bisa mendeteksi. Padahal itu roket dirakit di Gaza. Roket itu panjangnya paling kurang 8 meter, dan total jumlahnya ada 100.000. Bagaimana dia bisa? Masih banyak banget ini, masih belum diluncurkan nih, Bang. Ada 96.000 lagi yang sudah diluncurkan. Yang sedang diluncurkan aja udah kewalahan betul nih Israel. 4.000. Nah, jadi kok bisa dia nggak ketahui di mana Hamas menimbun itu, ya kan? Kenapa di gurun-gurun pasir itu, kan tapi kan gurun batu-batu di situ, Bang. Nah, itulah. Negara-negara itu kan bukan gurun pasir luas sebagaimana gurun Sahara, tapi kan berbukitan batu-batu cadas sana itu. Kalau saya berpikir bahwa mata orang-orang intelijen Mossad dan CIA ini digelapkan oleh Tuhan. Ini berarti ada gerakan atas, ada gerakan langit ini. Sebab kita secara akal sehat bingung memikirkan di mana itu disimpan. Ya kan?
misalnya nggak usah roket ya, keroket aja kalau jumlahnya 100.000 kan udah, ya udah memakan aula. Kalau rumah ini tertutup, udah tertutup sama keroket ya, nggak usah roket. Roket kita udah berat, nyimpannya, menyembunyikannya apalagi nggak mungkin lah ya. Jadi kemudian perang Hamas, saya namakan perang Hamas itu melibatkan Iran. Kemudian diikuti oleh Lebanon dan Suriah. Jadi bekas-bekas negeri Syam ikut lagi ini. Syam dan Persia. Jejak-jejak Syam ya. Syam dan Persia, negeri lama. Ya, betul. Menghadapi Israel. Jadi Israel mengatakan dia nggak butuh kejahatan. Yang mengucapkan pertama kali di Dewan Keamanan PBB dia kan. Iya kan? Dia yang mengucapkan. Itu waktu kata-katanya kami tawarkan gencatan senjata, terserah Hamas mau atau enggak, apapun kalimat tambahannya dia yang nawarin. Ya, kalau dalam istilah perangan itu dia sudah mulai mengibarkan bendera putih awal. Right. Dan kemudian Mesir diminta bantuan. Al-Sisi itu waktu pimpinan Hamas menjawab, kami belum sampai kepada kesimpulan seperti itu. Sangat diplomatis. Nah, akhirnya terjadilah peristiwa 21 Mei jam 02.00. Nah, itu waktu sebenarnya buat Israel berat karena pada jam 12.00 atau jam 00 itu Rusia, Presiden Putin telah mengedarkan seruan agar warga Rusia yang ada di Gaza dan yang ada di Israel supaya menarik diri, supaya keluar dari daerah itu karena akan ada serangan Rusia. Itu waktu. Itu juga apa betul? Valid juga informasi yang beredar di media sosial termasuk Amerika meminta warganya untuk segera. Amerika sebelumnya. Oh, jauh sebelumnya. Berarti Amerika sudah mendeteksi, Iya, Amerika sebelumnya sudah mengevakuasi. Mungkin CIE udah mendeteksi semua ini seperti mengevakuasi warganya dari Israel. Tapi kalau Rusia pada tanggal 21 Mei jam 00.00 atau jam 12 malam. Deteksi, dan di situ kecium oleh Amerika ini bahaya. Pada detik-detik yang mendebarkan itu, Amerika tekan Israel habis-habisan untuk menyatakan gencatan senjata. Itu. Nah, kalau ada berita-berita yang mengatakan baru berapa jam gencatan senjata udah diganggu, udahlah hoax gitu. Dari pihak-pihak nggak tahu apa kepentingan dia kan. Kenyataannya baik pihak Hamas maupun pihak Israel tidak membenarkan adanya insiden di Al-Aqsa setelah gencatan senjata Hebron, ya kan? Jadi berita-berita itu menurut saya sangat meragukan. Dan itulah perkembangannya. Dan sekarang sebelum Hebron 21 Mei, tanggal 20 Menlu Amerika Serikat mengatakan kepada Menlu Israel, tidak akan pernah selamanya kami mendukung sikap saudara melontarkan tembak-tembakan ke Gaza. Itu sudah diperingatkan. Berarti ultimatum itu, Bang? Di ultimatum. Nah, jadi sebentar, itu apa, Bang? Terjadi kok perubahan kebijakan? Di Amerika kebijakan luar negeri. Selama ini kan seluruh apapun tindak tanduk Israel selalu diokekan kan? Nah, kok ini memberikan ultimatum itu? Apa ada perubahan Joe Biden ini gitu kan? Iya, dalam perspektif tahun 2021 memelihara Israel itu bisnis rugi. Ini dalam dagang juga Pak. Ini kan kapitalisme. Betul ya, kapitalisme. Dia bicara untung rugi, betul. Untung rugi, untuk apa ini dipelihara? Menjadi beban terus. Jadi beban. Tapi dia tidak ingin Israel hilang dari peta bumi. Karena itu dia berusaha betul pada 21 malam itu jangan sampai Rusia, kalau Hebron gagal ditandatangani, Rusia masuk. Itu akan dia cegah itu. Jadi kalau sederhana saja di dalam perkembangan modern sekarang ini abad 21 untuk apa pelihara Israel? Ya kan? Ketika sebelumnya sampai dengan Ramadan tahun 73, mereka masih berpihak karena ada persaingan dengan Rusia. Persaingan pengaruh di dunia dengan Rusia. Terutama di dunia Arab. Nah, sekarang dunia Arab boleh dikatakan nggak berhasil Amerika. Dia menarik mundur tentaranya dari Suriah, dari Afghanistan, dari Irak.
Dia tarik mundur semua. Nah, Amerika sekarang berpikir lebih praktis, kepentingan dalam negeri dulu dah. Ya, apalagi dia menghadapi China yang agak babak belur juga, Bang. Ya berat lah, apa itu namanya pengepungan 1 tahun lebih. Ya. Per hari berapa ongkosnya yang dikeluarkan? Kan bukan murah gitu kan. Nah, dari itu Israel tuh tidak prioritas lagi. Jadi karena itu menurut saya apapun yang terjadi, Joe Biden akan melaksanakan janji dia akan mendirikan negara Palestina. Saya kira itu. Berarti dia akan mengakui 2 negara yang bertetangga seperti itu. Dia akan akui. Ya, seperti itu. Buktinya dia akan bangun Gaza, kan itu janji dia. Dia akan bangun kembali Gaza. Sementara itu Mesir menyediakan 500 juta US dollar untuk bangun Gaza. Memang kita supaya dimaklumi, kita belum bisa bantu apa-apa ya. Doa, Bang. Doa. Sama sholat gaib. Dukungan. Karena keadaan kita lagi fukara, dan masakin. Kalau fukara aja nggak apa-apa, ini kita pakai masakin. Dan tidak ada kewajiban, Bang. Gitu. Fukara dan masakin kan tidak punya kewajiban. Dia harus hidup di sini. Oke, Bang, tapi kan itu Abang kan melihat dalam perspektif lalu, perspektif sekarang, dan saya coba lihat perspektif yang akan datang. Andai pun berdiri 2 negara yang berdampingan, ya kan, antara Palestina di satu sisi, terus Israel di lain sisi, kan wilayah teritorial itu kan tidak akan pernah bertambah, Bang. Ya, segitu-gitu saja wilayah. Betul. Pembagiannya bagaimana itu pembagiannya kembali kepada 1917. 67, bukan 1917, Bang. 67. Iya. Kembali ke situ. Jadi kembali ke 67. Artinya apa-apa yang sekarang ini sedang dilakukan besar-besaran oleh pembangunan swasta, ya, perumahan, dan tentunya didukung oleh perumahan pemerintahan Israel yang membangun pemukiman, menggusur, ya, tahu. Yang membangun semua di mana, termasuk di sekitar Masjid Al-Aqsa seperti itu kan, itu komunitas Muslim, betul, itu lebih mayoritas seperti itu. Iya, itu daerah Sheikh Jarrah. Sheikh Jarrah, betul. Di daerah Sheikh Jarrah. Ya itu faktanya dia lakukan itu semua, tetapi dia silahkan minta ganti rugi dengan Mahkamah Internasional. Tapi dia membangun di daerah bukan wilayah dia. Jadi kalau menurut perjanjian tadi 67 itu wilayah teritorial Israel itu terapit di sebelah mana dia? Ya, sudah benar itu garis batas Yerusalem Barat dan Yerusalem Timur. Pihak Palestina pun realistis, negara Palestina berdiri dengan ibu kota Yerusalem Timur. Nah, itu batasnya dirapikan semuanya. Dan bahkan Nablus yang dicaplok oleh Israel dalam perang 11 hari kemarin kan sudah dikuasai oleh Palestina. Jadi kalau dalam gencatan senjata masing-masing ada dalam posisinya. Nablus itu dikuasai Palestina. Tapi kalau seandainya kan Israel kan bangsa yang memang di Al-Quran juga selalu berulang kali diceritakan, banyak sekali cerita-cerita di Al-Quran itu menyatakan bangsa ini yang selalu mengingkari perjanjiannya kan, seperti itu. Apakah dalam seperti itu Abang melihat perspektif seperti 2 negara ini juga akan melakukan kedamaian secara langsung, atau bahkan akan terjadi pertempuran atau peperangan lagi karena ketidakpuasan Israel ini kan, Bani Israel kan? Iya, dia bisa saja tidak puas. Kemarin itu ketidakpuasan dia ditolong oleh Amerika. Ya, betul. Sekarang Amerika nggak mau main di luar spelregel, di luar aturan. Kalau negeri-negeri Eropa, wah itu udah bungkam. Inggris, Prancis, udah bungkam dia. Udah bungkam. Mereka udah merasa kan demonstrasi besar-besar juga di negara-negara itu untuk diikuti oleh rabi, oleh Kristen Ortodoks, oleh selebriti, pada ikut semua. Ya kan, bahkan pemain sepak bola Ronaldo itu menyerahkan sepatu emasnya. Itu opinion dunia itu dikuasai Palestina. Lalu kan bangsa Eropa. Karena orang juga opini itu kan bukan hanya karena dibentuk berdasarkan opini, berdasarkan tidak ada, kan memang kenyataan genosid dan pembantaian itu kan sudah terus-menerus dilakukan. Itu satu. Buat apa dia bela-bela itu? Kan dia mesti urus rakyatnya, dia mesti urus industrinya. Betul. Dia kan mesti dagang, ini negeri. Ya kan, dia kan juga menghadapi pemilu. Betul. Parameter pemilu, ekonomi di zaman kamu naik apa merosot kan itu. Pengangguran berkurang atau bertambah. Nah, jadi dia nggak bisa lagi terus-terusan klonin Israel. Nyusuin nggak bisa. Nggak bisa, dia tinggal lah itu. Ya, sekarang ini hanya tinggal Amerika saja, dan Amerika pun sudah mengambil garis tegas seperti itu. Tegas, iya. Kamu negara yang berdampingan,
mau damai, atau kalau tidak mau damai, jangan-jangan silakan urusan kamu sendiri. Tapi kan nanti ada pasukan PBB menjaga perbatasan di masa awal. Saya kira itu. Ya. Oke Bang, itu dalam perspektif itu. Tapi Abang pernah dengar juga kalau kita lihat kan tanah Palestina ini kan juga dibawa kekuasaan, tadi Abang juga menyebut Syam itu kan lama. Tapi dalam abad ke-19-20 kan dibawa kekuasaan Ottoman, ya kan? Oh yes. Nah, pernah juga pendiri pendiri negara Israel, perancang ini kan meminta dia, ya kan? Meminta kepada Sultan Mehmed II itu kalau tidak salah, ditolak sama dia. Karena kami minta tahu, tapi Anda punya rencana untuk mendirikan negara Israel dengan mengambil bendera itu apa tuh? Telah mengembangkan masih sungai Nil sampai seperti itu. Dia mengklaim tidak hanya di Israel sekarang, dia juga menarik proses kesejarahan tadi Bang, yang larinya Bani Israel titik sejarah itu. Ya itu kan dia lari di kampung orang, nggak bisa bekas-bekas tempat dia lari. Iya, jadi kan mulai dari Mesir kan perjalanan mereka seperti itu. Iya, itu udah masa lalu Yahudi lah, udah nggak bisa lagi diulang. Dia nggak bisa dia mengklaim masa lalu. Nggak bisa. Termasuk tanah yang dijanjikan itu gimana tuh Bang? Ada juga yang sekarang. Iya, yang tanah yang dijanjikan di mana tempatnya itu? Iya, itu kan moto dia. Tanah yang dijanjikan itu nggak ada wilayah Palestina. Semuanya dia nanti makin mekar, ya kan? Itu. Apalagi dengan tipologinya kan, culture-nya kan negeri pengembara, orang pengembara kan? Abang bilang mengatakan. Iya. Dia tidak menetap kan? Ya dia tidak menetap, tetapi kan penduduknya sekarang kan menurut klaim dia 10 juta. Berarti lebih banyak yang menetap daripada yang migran. Migran di Eropa dan Amerika sudah dikuasai Arab sekarang. Israel rasanya kagak migran dia. Nggak migran seperti dulu lagi. Masa udah berubah lah. Jadi aku itu. Menurut Abang, Israel agak kewalahan ya menghadapi Hamas sekarang ya. Dia kewalahan, dia nggak duga. Dia tidak duga kan kemampuan Hamas yang luar biasa itu. Bahkan dapat informasi intelijen Hamas itu atau tentara-tentara elit Hamas itu bisa masuk ke tempat-tempat tertentu Israel tersebut tanpa bisa dideteksi sama sekali. Nah bisa. Itu Mossad itu yang katanya intelijen yang paling canggih juga di kawasan dunia, termasuk kategori itu kayaknya nggak bisa mendeteksi ya. Ya karena dia puas diri. Ya seperti itu. Puas diri ke titik awal kehancuran negeri. Dia puas diri semuanya. Karena dia merasa menang terus. Ya kan? Selesailah dia dengan puas dirinya. Itu. Nah, kalau yang terakhir yang ramai sekarang ini kita tidak mendukung itu apa itu Bang konteksnya? Kita mungkin bahas di kesempatan lain. Itu gerakan yang dinamakan Zionis Nusantara. Oh, nanti kita. Oke, pemirsa, kita akan akhiri ini. Nanti kita akan masuk episode berikutnya dengan Bang Ridwan Saidi. Ini tidak kalah pentingnya, tak kalah kita membicarakan masalah Zionis Nusantara. Karena banyak sekali mereka mengeluarkan pernyataan dan statement-statement yang menurut saya agak sulit diminta pertanggungjawabkan, baik secara nalar maupun secara ilmiah maupun proses kesejarahan. Kita ketemu lagi pada episode berikutnya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.